Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Pancasila. Ya. Di minggu kemarin kita hanya menyampaikan pendahuluan atau gambaran umum terkait dengan mata kuliah Pancasila. Ya, paling tidak rencana kita, pembelajaran kita dari semester 1 ini atau dalam satu semester ini kita membahas tentang Pancasila. Mungkin di semester 1 ini ke bagian 2 karena ini mata kuliah dasar juga. Ya mungkin mata kuliah yang wajib kita pelajari. Jadi di selanjutnya kita bahas. Oke, pada pagi hari ini kita masuk pada sub materi ya. Sesuai dengan pelajaran kita yaitu pertama atau yang pertemuan kedua ini kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Itu yang saya sampaikan di pertemuan kemarin bahwa mata kuliah ini adalah pengkayaan, pendalaman ya. Mungkin kalau di waktu sekolah adik-adik hanya sekedar membaca dan menghafal dan mengamalkan barangkali, tetapi di kuliah kita sudah harus bisa membaca, menghafal, mengamalkan, menganalisis ya. Artinya mendalami pengkayaan, bisa juga mengupdate atau merevitalisasi daripada implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara kita. Baik, sebelum kita memahami bahwa Pancasila itu sebagai dasar sekaligus ideologi negara, kita pahami dulu ideologi. Apa sih ideologi? Kalau dari catatan saya bahwa ideologi itu berasal dari secara terminologi ada kata ide dan logis. Ide itu dari kata ide yang artinya gagasan, konsep, cita-cita. Yang namanya gagasan macam-macam. Nah, kenapa bisa dikatakan gagasan? Ya, setiap orang pasti kalau hidupnya normal, artinya secara psikologi, secara jasmani sehat, saya kira hidupnya pasti punya keinginan, punya cita-cita, harapan. Jadi ide itu adalah gagasan, konsep. Untuk membangun ide itu kita harus bagaimana? Saya yakin setiap orang punya naluri, punya apalagi di panca indera kita itu pasti ada fungsi melihat. Tidak hanya sekedar melihat, dia bisa melihat, menafsirkan. Untuk apa? Misalnya Anda bangun pagi tadi, mungkin kondisi Anda agak kurang fit, maka gagasan, ide atau perencanaan kalian bisa juga terkendala oleh sakit. Kok dasku biur-biur ini ya, padahal nanti ada kuliah. Nah, saya harus apa? Maka di situ akan muncul sebuah ide, sebuah gagasan. Wah, ini pertama mungkin bisa juga Anda menyampaikan pada orang tua Anda, atau Anda langsung mengeksekusi, melakukan sebuah kegiatan yang sekiranya mendukung gagasan Anda atau perencanaan dalam kegiatan Anda dalam hari itu. Entah itu Anda langsung mandi air hangat atau minum obat, atau mungkin wah ini kalau saya lanjutkan saya mungkin nggak kuat, ya wis lah saya WA saja, mohon izin Bapak hari ini saya nggak ikut kuliah misalnya, atau mungkin hari ini kegiatannya dibatasi. Itu dari gagasan. Bisa juga ide itu Anda tuangkan dalam sebuah planning kehidupan. Makanya ketika adik-adik melangkah kegiatan sesuatu, saya yakin pasti ada ide dasarnya, ada gagasan.
Jadi Anda mungkin bisa dikatakan kalau makhluk sosial bisa dikatakan pengangguran semu. Ya. Artinya Anda tidak bisa dikatakan pengangguran, tetapi Anda mungkin pengangguran, tetapi ada kegiatan rutin yang Anda harus jalankan di luar rumah dan menguras waktu, ada penjadwalannya dan sebagainya, tapi tidak menghasilkan sebuah materi berupa finansial. Itu berarti konsep. Kalau itu dimasukkan ide dalam bentuk konsep, berarti ada jadwalnya. Kalau anak sekolah adik mungkin ada jadwal, oh hari Senin mata kuliahnya ini. Setelah ini kegiatan ini, ada kegiatan ini, apalagi ada kegiatan lain-lain. Kemudian digabungkan dengan istilah logos, yang artinya adalah sebuah ilmu. Di ide gagasan itu bisa hanya sebagai angan-angan, bisa juga sebagai konsep, bisa juga sebagai cita-cita, bisa juga sebagai pedoman prinsip. Itu kalau kedepannya seperti itu. Segala sesuatu kalau kita ilmu, berarti ide itu harus kita bangun dengan. Jadi ide itu bisa tergantung kekuatan hati nurani Anda. Misalnya kalau Anda malas, seturu mana wis, nah itu kan berarti itu. Tapi kalau wah ini perlu harus dilawan, mungkin karena kecapean satu langsung bangun, gerak-gerakkan tangannya, setelah hawa badannya hangat baru mandi dan sebagainya, makan yang banyak. Ketika ada ilmunya. Maka kalau kita bicara tentang ideologi, itu juga ada, ya sama halnya ketika ada dia mempelajari filsafat itu, ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Kalau Anda sekedar melihat saja itu hanya pengetahuan, tetapi kalau itu didasari dengan teori, dengan gagasan dan sebagainya, itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Apalagi kalau ilmu pengetahuan itu dikatakan secara ilmiah, artinya bisa tersusun secara sistematis. Ada tahapan-tahapan untuk membangun sebuah ide. Kalau dalam kegiatan parenting atau kegiatan output dan sebagainya, biasanya ada metode-metode bagaimana membangun sebuah ide, membangun pola pikir, positive thinking, ya positif artinya berpikir yang positif, ya bukan males-malesan dan sebagainya. Ideologi ini berarti kalau digabungkan bisa menjadi sebuah ilmu yang bicarakan tentang gagasan, pemikiran untuk dijadikan sebagai pedoman dasar, landasan, prinsip, cita-cita dalam hidup. Ini kalau kita ini sebacaan. Jadi PowerPoint itu hanya memberikan. Menurut Pak Frank Magnus, ini adalah tokoh filsafat Australia yang sekarang tinggal di Indonesia. Dia juga punya perguruan tinggi filsafat. Ini zaman wisuda saya, alhamdulillah dia masih bisa hadir. Dan sampai hari ini beliau masih orang Australia. Beliau mengatakan bahwa ideologi itu adalah sebuah cita-cita atau nilai-nilai dasar, keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif. Jadi istilah ideologi menurut Frank Magnus itu bisa diartikan sebagai cita-cita, harapan sebelum terjadi, tetapi menjadi sebuah tujuan. Nilai-nilai dasar. Nilai itu apa sih? Nilai kalau diartikan menurut orang sosial bagi sesuatu yang dianggap baik. Tapi kalau orang eksak, nilai itu bisa berwujud angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 dan sebagainya. Kalau orang sosial bisa diartikan nilai 1 itu bisa dikatakan jelek,
kalau ring nilainya 1 sampai 4. Kalau nilai UAS Anda nilainya skornya 1, berarti nilainya D. Anda dianggap tidak lulus. Tapi kalau Anda peringkat 1, berarti Anda bisa dikatakan kalau orang sosial mengartikan sebuah nilai itu adalah sesuatu yang dianggap. Kemudian bisa juga diartikan menurut Pak Man itu keyakinannya dijunjung tinggi. Anda punya harapan, punya cita-cita. Walaupun kita jujur secara manusiawi, secara makhluk individu, kita ini tidak punya kuasa apa-apa sebenarnya. Kita ini ditakdirkan Tuhan itu hanya dipinjami. Coro kehendak. Kalau orang logika, orang ilmuwan umum mengatakan bahwa ketika tangan ini bisa digerakkan, ya siapa sih gerakno tangan ini kira? Ya saya Pak. Hakikatnya adalah bukan kita. Kalau Tuhan tidak menghendaki ya gak iso. Ini asam urat kan paling ini tok ya. Artinya ada sebuah pemikiran yang bahwa kalau tadi saya katakan nilai itu sesuatu yang anggap baik, berarti kalau kita bangun pagi itu baik, maka kita meyakini bahwa ketika kita bangun agak siang, ya berarti nggak baik. Ada keyakinan yang artinya ketika itu sudah diharapkan menjadi sesuatu yang baik, maka Anda berpedoman, Anda berpendapat bahwa ketika itu tidak dilakukan, maka dianggap tidak baik. Misalnya Anda bangun pagi dan bangun kesiangan milih-milih. Nek wong fisik ya, kok sih lah, menjadi bangun kesiangan turun di jam 3 ya. Atau mungkin karena semalam nggak tidur ya, begadang atau ngerjakan tugas atau apa, atau sholat tahajud lah ya. Kok Naila mungkin tahajud ya, sampai subuhan pisan, baru keturun. Tiba tang ini 7:30. Loh, bagi orang yang lain mungkin mengatakan, wah Naila itu gimana? Nil, nggak boleh bangun siang-siang ya. Oh, cowok kok gadis kok perempuan kok bangunnya 7:30, iya meneh. Tapi Naila mengatakan baik, karena apa? Lebih ibu kalau wingi lho. Kan memang tidurnya jam 9 malam, bangunnya jam 1. Tahajud Bu, sampai subuh lho bayangno. Mau keturun ya Bu. Nah saya kalau nggak tidur Bu, saya lanjut subuh nggak boleh tidur ya. Nanti saya kuliah jam 8, bisa di dalam kelas ngantuk Bu. Itu baik menurut. Nah, mungkin bisa juga prinsipnya berbeda. Nah, setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Makanya kalau kita bicara kebenaran, tunggu dulu. Makanya kemarin ketika saya ngajar Pancasila di matematika, 1 + 1 menurut orang matematika bisa 2 ya. Tapi kalau untuk arah pemerintahan 1 + 1 belum tentu 2. Ya oke 2, tetapi 2 yang seperti apa? Nah kan gitu. Artinya Anda punya gagasan, sebuah penilaian, keyakinan yang mungkin menurut Anda benar, tapi belum tentu orang lain. Kebenaran itu bisa kebenaran. Nah, makanya Frank Martin itu mengatakan bahwa pedoman itu sangat normatif. Jadi ketika Naila bangun 7:30, itu belum tentu orang lain menilai baik. Tapi menurut Naila, ya lumayan lah, ya, timbang tak turu blas ya, timbang aku kok ngantuk. Omane perjalanan ya. Naila perjalanan 30 kilo dari kampus ke dari rumah. Loh, nek ngantuk piye Pak ngono Bu. Jadi apalagi di dalam kehidupan yang lain, contoh-contoh hal-hal yang menurut Anda masih multitafsir, tetapi menurut Anda yakin, ya benar, pasti Anda akan komitmen terhadap pendapat Anda. Sama halnya ketika Rian mengatakan Naila Dewi Faha, dia cantik loh,
belum tentu orang lain mengatakan bahwa dia juga cantik. Kalau secara penilaian secara komprehensif orang cantik itu harus seperti apa? Ya seperti kameranya. Paling enggak ya alise, blarak, ya matane koyo lampu kedip itu. Irunge mancung, lambene anu mudawute. Itu ideal nek ngene iku. Jarine ngono, tetapi bisa juga sajane arek iki ayu nek mripate apik, alise apik, sayang titik apa? Irunge pesek. Wah, ya kene ngene. Ya apa nilai ngene-ngene. Tetapi kalau Anda berpikir cantik itu relatif, ya ojo nilai secara umum kan. Ya pujilah, walaupun mungkin ketika dia irungnya pesek tapi matanya apik. Hari ini kamu cerah sekali nih, matamu berbinar-binar, ya, misalnya. Itu kan boleh misalkan itu, walaupun nek dinilai kabeh, wah, yo nilai ini sampai 75 rek kan. Nah, keyakinan sesuatu penilaian itu bisa dijadikan pedoman. Artinya bahwa Anda meyakini bahwa setiap manusia pasti ada kelebihan kan, pasti ada, tidak ada kesempurnaan. Tetapi kalau kita mau menerima, walaupun misalnya hanya matanya yang bagus, tapi itu menjadikan Anda jatuh cinta, ya takdir rek. Yes, kita terima. Ya, ada kalanya orang jatuh cinta itu bukan karena penilaian sinus komprehensif, enggak ya. Terdengar suaranya saja itu loh. Wis yang bergetar dadanya itu loh ya. Jadi kalau duduk masih gak ditakoni wis ini aku khawatir salah ngomong aku. Sama halnya ketika adik-adik mendengarkan radio. Ya. Sampai nek ndungokno penyiar radio itu kan suaranya kan mesti enak ya, empuk besar. Tapi nek kadang pas kunjungan mana penyiarnya, loh penyiarnya kok congpili. Tapi suaranya sering ketipu ya. Nah kadang suaranya bagus, ternyata orangnya enggak pendek, gemuk, tapi suara nih kalau kita mendengarkan radio sangat menarik dan nyaman kita dengar gitu. Itu bisa juga menjadi chemistry. Orang terkesan dan meyakini kebenaran itu kadang hanya satu sisi lah. Ini kadang gara-gara tekok jari kelingking derek. Yo gak ketemu areke ya, cuma kasalan ketek tangan itu. Jarinya kok lentik ya. Pasti orangnya cantik. Gak mungkin tangannya koyo lepet ngono ya. Pasti dia langsing. Mosok wong iku wendut tangane. Akhir berpedoman bahwa orang yang tangannya lentik pasti orangnya langsing. Ngono kan. Padahal belum tentu. Tapi paling tidak asumsi pertama ketika ada ide, makanya ada yang mengatakan seperti yang dibawa itu catatan saya bahwa kejujuran atau realitas atau ketika jatuh cinta itu pesan pertama menentukan langkah berikutnya. Misalnya Anda Rian ketemu Naila pertama, terus mungkin hanya sekedar disapa, Mas, loh, saya kuliah di sini, iya, jurusan apa? Kok dimana? Loh, sama saya. Nah, kenalan, itu. Akhirnya tadi berber. Endi ya? Oh iya, sama sekolahnya di mana dulu? Kaitan, ya, akhirnya takkan nomor HP. Ya, takkan nomor HP. Akun Facebook sampean opo, Instagramnya opo kan, akhirnya hobinya opo, terakhir sampai punya pacar enggak? Ya baru putus 6 tahun yang lalu lah, berarti sejak SD dong. Iya. Oke, berarti bisa dong kita. Oke, nah, itu
Itu berarti kan ide dasar itu menjadi dasar keyakinan yang dijunjung tinggi, walaupun itu masih normatif. Tapi kalau itu Anda yakini, klik, ya, masih guyonan ini rek, iso gong moro-moro semester 7 ana undangan lho. Lapor ya lagi. Alhamdulillah. Tuhan mempertemukannya dengan bisa. Ya, itu ide dasar. Jadi kalau menurut Frank Magnis, ideologi itu adalah pemikiran yang sederhana, tetapi itu menjadikan pedoman, menjadikan keyakinan Anda. Sama halnya ketika Anda memilih Universitas Islam Majapahit, kenapa Anda tidak pilih kampus mungkin yang dekat dengan rumah Anda, yang lebih keren, yang lebih besar, yang lebih apa dan sebagainya? Mungkin Anda ada sesuatu yang menjadikan klik, sehingga mungkin pertimbangan lain. Oke. Kemudian ada pakar juga menyatakan bahwa ideologi itu, Mugyarto mengatakan, ini kan ngomong filsuf ya, ngomong masih normatif ya. Kalau Mugyarto ini sudah mengarah kepada masyarakat sosial, bahwa ideologi itu adalah sebuah doktrin, ya, kepercayaan pada simbol-simbol kelompok masyarakat, suatu bangsa, yang dijadikan sebagai pegangan dan pedoman karya berjuang mencari tujuan masyarakat bangsa. Mugyarto ini sudah mengarah kepada ide dasar yang sudah tersusun, artinya sebuah doktrin. Anda, adik-adik yang sekarang kuliah seperti ini, Anda secara tidak sadar bahwa Anda salah kooptasi pola pikir Anda. Sampai setuju nggak setuju, apa yang saya sampaikan paling tidak itu menjadikan dasar Anda ketika memaknai sebuah pemahaman yang saya sampaikan, misalnya terkait dengan ide. Itu secara otomatis Anda mendengar bahwa mungkin ada referensi lain mengatakan ide itu apa dan sebagainya, tetapi ketika saya sampaikan ini secara otomatis adik-adik bahwa di dalam pola pikir Anda, oh ternyata ideologi itu seperti ini. Kalau Mugyarto itu ini sebuah doktrin. Jadi ketika ada adik misalnya masuk menjadi calon mahasiswa Universitas Islam Majapahit, kemudian ada program PKKMB, ospek lah kalau dulu, kalau di SMA namanya apa? Ya, pengenalan MPLS. Artinya adik-adik ketika masuk di UNIN itu kan didoktrin ya, dikenalkan dengan UNIN. Baru belum ada materi itu langsung dikonyanyi deh. Ketika reformasi orang Indonesia di pusat kekuasaan Majapahit, Universitas Islam wajah Indonesia. Nah, artinya secara otomatis otak Anda, hati Anda didekatkan dengan visi misi universitas. Jadi Anda nek biyen zaman sekolah ya, sampai diajari guru sampai nyanyi, mulai kok nyanyi rek. Nah, ya. Ini zaman SMP bahasa Inggris, brother John, brother. Itu mulai menembak sepeda menyanyi deh. Itu secara otomatis Anda terdoktrin. Nah, menurut Mugyarto, ketika doktrin ini disampaikan, apalagi di organisasi-organisasi, ya, partai politik, atau ormas, atau ormek, kalau kejahatan massa itu ada ormek, ono HMI, ono PMII, ono GMNI, ya, Anda akan didoktrin sebagai ideologi itu sebagai identitasnya. Ada simbol-simbol. Nek ngomong partai politik yo, mungkin saya sampaikan ada partai itu ideologinya religius, nasionalis.
Ketika ada adik masuk di UNI, berarti kan disitu, oh Universitas Islam Majapahit itu didirikan ketika reformasi. Di pusat kekuasaan, maksudnya apa? Oh, pendirinya ini adalah mantan Bupati Kabupaten Mojokerto 2 periode, Profesor Mahmud Zain. Dia tidak hanya sebagai seorang birokrat, tetapi juga seorang akademisi, guru besar Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Darul Ulum Jombang. Itu dari saya deh. Dia memang pintar, dia juga peneliti, apalagi dia kan mendapat gelar APU, ahli peneliti utama, lupa yang lain. Jadi dia seorang birokrat, juga pemikir, juga akademisi. Sama gak menangi ya. Kalau saya alhamdulillah pakai 7 ayat beliau ya, kita kirim Fatihah seperti oke. Kemudian kepercayaan itu muncul simbol-simbol ya. Jadi ini Unim itu identik dengan warna orange, nah, merah bata, tapi Mojopahit dengan merah bata identik dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Berarti Universitas Islam Majapahit itu ide dasarnya adalah dari Fakultas Sosial Politik di pusat kekuasaan. Berarti pendiri-pendirinya, tokoh-tokohnya dulu itu dari buktinya apa? Prof. Mahmud dulu ya juga dosennya FISIP, rektor yang sekarang jadi nyalon wali kota itu juga dosen kita, dosen pemerintahan. Ketika ngomong simbol-simbol, maka ada sebuah identitas. Mungkin kemarin atau ada beberapa yang saya sampaikan bahwa nanti suatu saat akan kelihatan kilo mahasiswa pemerintahan, kilo mahasiswa ilmu komunikasi, kilo mahasiswa FKIP, kilo mahasiswa KI, akan kelihatan gayanya, cara berpikirnya, cara berargumentasinya pasti akan beda. Mungkin dulu saya sampaikan, lorek aku beda no perawat ya bidan iso. Pohon melaku seret, oh di bidan ini perawat ketok ya. Kok Nailang ini mungkin iso kesasar aku, wah Nailang ini cocoknya bidan. Nah gagal. Kelihatan. Jadi cara berjalannya. Nah, nenek arek fisik, IP dan komunikasi kelihatan. Kalau saya dulu di prodi saya itu kan ada sosiatri, sosiologi, sama hubungan internasional dan pemerintahan. Nek sosiatri karena ilmuwan, saintis, ya. Di penampilannya ya wis kapan mikir penampilan, sepenting otaknya ngono tok. Tapi nek arek prodi pemerintahan, ya penampilan oke, harus. Otaknya juga harus oke. Mosok pejabat rambutnya brewok, Kontu mau pejabat rambutnya brewok dicancam, misalnya no presiden RI rambutnya kayak seleng ngombe apa nek. Oh rambutnya kayak Gibran ae dicelatu ada no ya. Terus biasanya pemerintahan itu penampilan ya rada praktis rek. Simple. Artinya harus mungkin karena dia pelayan publik ya, figur ya, harus karena kalau jadi humas kan hanya pelayan tamu di luar aja. Monggo Pak silakan, ada yang saya bantu. Nah itu humas, PR. Ya. Dan awakmu kan enggak. Lungguhmu nggo jero rek wong kon pejabat ya. Gimana? Mohon izin Bapak, ini ada tamu. Oh iya silakan masuk. Sebentar ya, ini ada tamu. Tunggu 5 menit, baru suruh masuk. Sampean, rumah jopo. Jadi doktrin di dalam masyarakat. Jadi ketika ada adik, secara otomatis, secara tidak langsung, waktu demi waktu, semester per semester
adik-adik akan terdoktrin pola pikir sesuai dengan jurusan Anda. Karena apa? Di setiap mata kuliah pasti ada capaian pembelajaran, profil lulusannya apa. Jadi dosen itu akan bergerak menyampaikan materi itu sesuai dengan RPS. Jadi standar SNI-nya apa, SNBP apa. Oh, mata kuliah ini harus meningkatkan kesadaran bernegara. Itu pasti akan didoktrin pada adik-adik. Makanya kalau sudah berlanjut itu akan kelihatan. Sama halnya ketika Anda kuliah di FAIR, oh ya, pasti akan Anda, guru juga seperti itu. IP misalnya, mosok guruku ngomongin sakarepe, penampilan sakarepe lho ya apa, mau jeneng guru digugu ditiru ya. Guru kencing berlari, murid kencing tak tidur, ngompol. Nah, menurut Mulyarto ini bahwa ideologi itu ada sebuah doktrin. Kalau ngomong doktrin itu kan agak radikal. Jadi sampean misalnya ada aliran radikalisme, wah macam ya. Misalnya ya, sampean melihat ini, wah haram. Batal wudune ya. Cara poso wis mokel iki, batal poso. Jadi Anda misalnya tangannya kelihatan, wis dianggap oke berpikirnya radikal. Nah, biasanya nek doktrin organisasi-organisasi itu biasanya punya militan. Ketika ideologi itu sudah merasuk di dalam sanubarinya, dalam otaknya, dia punya karakter, punya identitas. Dan ketika adik-adik keluar dari organisasi dianggap pengkhianat, keluar dari organisasi. Misalnya Anda harus masuk klub, ya, komunitas, apa, gerakannya, kegiatannya, identitasnya wis biasa. Moro-moro saya mengundurkan diri. Anda berselingkuh, oh dianggap pengkhianat sampean. Padahal sini sampai sakjane ya seneng, cuma ya diurung-urung mbek abah kan ngono ya. Organisasi apa ikut apa kamu? Keluar kamu. Tambah rekeningmu tak blokir, ayo kono ning ngono. Artinya ketika ini menjadi simbol, maka orang itu coba Anda amati sekarang. Orang yang di partai PDI, Demokrat, Golkar, Anda bisa melihat, PDI nasionalis, Pak Wong sembarang ya. Kayane ketika rapat orang kegiatannya seperti itu. Siji kegiatannya partai ini PKB misalnya. Wah, nek teko kiai-kiai tok Pak, Pak. Atau paling tidak nek kegiatan ono wis harus diawali dengan ulumul Quran. Wah, ngono kan? Nek iku gak wis assalamualaikum baru merdeka langsung. Nah, biasanya doktrin-doktrin ini harapannya adalah sebagai identitas yang diperjuangkan itu sebagai garis perjuangan. Jadi orang bisa menyatakan bahwa oh nek sampean butuh orang pergerakan organisasi ini. Anda mau jadi apa? Pemikir organisasi ini. Misalnya kalau dulu ada HTI, ada FPI misalnya. Ciri khas dari HTI itu bergerakannya bukan front kayak kalau kamu haram, bakar, ya. Itu front, tap FPI misalnya. Tapi ini HTI enggak, ideologi pemikiran yang dimasukkan. Jadi sampean misalnya mau diajak ke masuk HTI itu dimong di sini. Cara Mbak Naila ikut enggak acara di pertemuan teman-teman organisasi ini? Oh enggak, ngono iku menim ben. Diparani mana? Saya jemput ya Mbak Naila di rumah. Saya izinkan ke orang tua panjenengan. Sopan rek. Pada bu kono rapat di Allahu Akbar ngono ada. Pendekatannya dengan
hati dan pikiran. Kalau hati, tapi tujuannya sama, khilaf. Nah, nek front itu langsung sikap habis. Nah itu gak halus. Sampai cara kenalan ngono, ya tidak menyangka bahwa itu, tetapi semakin ke dalam semakin lu kok tambah ini, wah gak cocok kayak aliran lu omang. Akhirnya sampai bajunya ganti. Jadi kok Dewi itu bajunya kalau baju batik, ganti hitam semua. Bajunya hitam kayak milenial, ditambah cadar ngomongnya. Terus bajunya kaos masih pakai jeans oke, tapi ada roknya, jadi double. Itu biasanya pedoman-pedoman ini menjadi tujuan, menjadi alat mereka. Doktrin. Jadi kalau Anda ikut pelatihan itu apa itu doktrin. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Anda secara tidak langsung sudah masuk doktrin-doktrin ilmu. Oke, selanjutnya Lawson mengatakan bahwa ideologi itu penyelarasan dan penggabungan pemikiran dan kepercayaan. Jadi antara hayalan dan kenyataan, antara dasolen, antara harapan dan diwujudkan. Jadi rian nek misalnya naksir naila, ojo dibatin, ngono lho ya. Ya dibatin oleh di veridisik naila cek dididik lho ojo disopo ya wis lalu. Nek wis oke baru ditempel. Di penyelarasan antara angen-angen dan misalnya Anda mau jadi apa? Anda kepingin handphone yang bagus. Anda bayangkan enak paling yo nek duwe HP iPhone misalnya ya. Rame selawe 3 ada. Internalnya 5 tera lu ndane opo yo kecepatan wer gak 4G rek 6G itu ada ya opo bicara tapi produknya ada enggak tapi di bawah itu ada, oke lah. Bagaimana Anda mewujudkan itu? Ya mungkin Anda menyampaikan ide ini kepada teman. Ide itu kamu sampaikan pada adikmu. Ide itu kamu sampaikan pada ibumu. Terakhir idemu kamu sampaikan pada ayahmu. Kalau sak mate kuliah itu modelnya daring jadi kuliah nopo-nopo nggak HP. Nah terus maksudmu di HP kulo ini buatan support terus piye Dok? Ya kata-kata HP HP apa sih anu? Ya nek nurut rencang-rencang ya iPhone ya. Sing seri piro? Ya niku sing rame minimal nggih 11 lho gitu. Terus anu nih, ya 256 lah Bi. Iku piro jarene? Alah murah Bi. Niku lho pangus pedet kalih. Lah pedet kalih. Lho larang Dok, nggih Bi. Lho piro berarti? Ya sekitar 23 juta. Oh. Durung iso Dok nek saiki dongakno ya. Udah bilang lagi. Alhamdulillah. Tapi Anda antara angan-angan ambil usaha wis terwujud. Jadi penyelarasan antara angan-angan dan kenyataan Anda wujudkan. Makanya Lowenstein ini mengatakan bahwa ideologi itu dari ide Anda itu coba Anda sambungkan dalam baik dianalisis secara logika, secara dukungan ngomong politik ya harus ada trust, kepercayaan, meyakinkan kepada siapapun bahwa ide Anda usulan Anda itu benar, itu memang dibutuhkan. Ya sama halnya ketika
Naila tadi menyampaikan pada abinya, Bi sama itu kuliah modelnya hybrid, jadi tidak harus datang ke kampus, nggak ada kuliah di dalam kali HP yang ngeten. Hati kula HP ini buatan bulinan Bi kuliah Bi ya. Oh iya loh, iling-iling anak tunggal ya, malah ya apa timbang puri kakon kuliah, terus bapak. Akhirnya diwujudkan gitu. Itu nek ngomong contoh hal-hal seperti itu, tetapi bisa juga ide-ide yang lain, nek ngomong politik misalnya. Hari ini yang lagi rame misalnya terkait dengan apa ya, yang disampaikan oleh Rafli Harun. Nah, Anda baca Twitter enggak? Anda baca media sosial enggak? Bahwa Rafli Harun menyatakan bahwa Gibran tidak layak untuk dilantik menjadi wakil presiden. Kenapa? Ada perbuatannya tidak tercela dari ini. Secara hukum oke lah, tidak. Tetapi ini ngomong politik, ya dia rek wong simile rakyat. Walaupun dia pendadakannya hanya SMA, tapi nek dipilih rakyat piye? Masih Rian ganteng nek nanda gak cinta piye? Ya kok salah. Kan enggak ya. Mungkin hati kan, siapa yang bolak-balikan hati kita nggak tahu. Jadi pencelarasan. Jadi ideologi itu antara angan-angan dan wujud. Kemudian menurut Ramatan bahwa ideologi adalah pencerminan realitas yang hidup di dalam masyarakat, di mana muncul pertama kalinya. Saya yakin adik-adik laki-laki perempuan punya hati nurani dan akal ya. Mungkin ketika ada adik saya masuk, rasanya gawat dilemu kak kawan ngawang itu. Stigma itu mungkin bisa juga muncul. Kesan pertama itu adalah kejujuran, ide dasar, sar basic. Sama halnya ketika sampean dapat kenalan apa? Dikenal ibu Srek, itu dulu temannya, putrinya. Wes, nek sampean klik nggih Bu nderekaken. Tapi nek mas sampean gak klik ya, masih nggo wanteng ya apa tak koncone ibu ganda. Aku lho gak cinta Bu. Ya masalah ya apa? Kula pun gak ada pacar. Lho ya apa? Ya sesimane. Biasanya ide dasar. Tapi menurut Ramatan itu realitas. Makanya ketika ada yang mengatakan anak kecil itu bisa dikatakan ya mayoritas jujur. Jadi ketika ibu tadi masak apa? Tidak masak ya. Dan terus sekarang ada, ya tahu ya. Tadi ibu katanya dia jujur. Jadi kalau Anda tanya kepada ada anak-anak kecil pasti jujur ya. Karena dia nggak mau berpikir bahwa efek dan jawabnya nggak terlalu lama. Sama halnya ketika Rian nanya Naila, misalnya, aku cinta padamu. Nggak adik mikir, I love you too. Nggak kesuwen, adik mikir titit, berarti ada masalah. Tapi dia dijawab, iya sama-sama. Jujur, berarti oke. Jadi realitas hidup dalam dimana muncul pertama kali itu adalah sebagai ide dasar atau ideologi. Jadi kalau adik misal melihat pertama saya itu seperti apa, gak seneng rek misalnya, atau mungkin gas rek, muni ku yo, masa sak kuliah sak terus ya wis kudu turu nang mari-mari pasar rek. Itu biasanya ya walaupun itu bisa berubah. Cinta itu bisa berjalan dengan waktu. Ya, mungkin awalnya nggak terima, bisa juga sesuai arah waktu. Ya, banyak hal. Contoh misalnya perjodohan pernikahan. Kalau orang dulu rata-rata nggak ada yang pacaran, dijodohkan sama ibunya, orang tuanya, terus manut ibu, ya, yo masih aku kurang aku loh cek karep sekolah Bu. Ya aku cek semester siji Bu mosok gitu. Tapi karena itu kehendak orang tuamu, karena Anda tidak melihat siapa yang ya, tetapi siapa yang memerintahkan, terus direkan ibu, pada perintahmu, terus akhirnya
berjalan seiring dengan waktu. Iya bener ibu lah. Dan ini aku biyen ngono. Dan banyak pasangan-pasangan orang tua kita itu mungkin pertemuannya bukan karena pilihannya sendiri, jarang pilihan orang tua misalnya, tapi akhirnya jadi sampean, jadi kan bahkan putranya banyak kalau orang dulu ya. Terus saya kini sampai milih dewi di anak loro wis grupu kabeh, pacaran ke kuliah semester 1, lulus kuliah wisuda langsung buka tutup, buka terokan ngono jarine ya. Kok di anak siji oke. Barang di anak loro wis mulai morat marit. Karena apa podo masih muda nih, ekonomi belum tertata, mentalnya sama, omane jurusannya podo, adi podo anune ya, adi emosi ini ketika ada masalah keluarga langsung sama-sama naik. Makanya banyak artis, banyak yang pilihan-pilihannya dewe. Mau kok nggak anak loro kok, ya kok Pak. Jadi saya bisa mengartikan bahwa muncul pertama kali itu bisa juga ukuran menit. Jadi ketika Anda saya tanya lebih dari 10 menit jawab Anda, jawab apa ya? Iya dok. Nek langsung, boten bu, jujur sekaruan. Nek boten bu berarti itu sekarang. Iya. Nek sampai meneng, sampai rembina tambahan. Ibu gak disopo lah. Nek sampai jawab lebih dari 10 menit berarti di dalam waktu 10 menit Anda punya pertimbangan, punya hal sesuatu yang mungkin Anda akan melawan atau menerima. Tidak jujur misalnya. Tapi nek sekilas tangan ya atau tidak? Ya. Oh jujur asli kok dimulai. Makanya di dalam manusia itu kan ada dua. Menurut saya ya, ada white sector, ada black sector. Ngobrol gitu. Ya, bahasa komputer. Tapi ada unsur ilahiyah, ada unsur syaitonia. Wah, kan. Ada bisikan-bisikan yang negatif, ada bisikan yang positif. Pasti orang akan mendengarkan itu. Kalau Anda hati nurani Anda bersih, pikiran Anda positif, pasti akan muncul pertimbangan yang negatif maupun positif. Nek jari ini Aril, dunia itu serba ada. Ada yang diterima, harus diterima, ada yang harus kita tinggalkan, ada yang kita harus pertahankan, ada yang kita mungkin nenek menurut Aril Peter Pan ini dunia itu serba ada. Yo ada yang harus kita terima, ada yang kita tolak, ada yang kita pertahankan, ada yang kita hancur. Oke, ini pemahaman tentang ideologi yang ngalor ngidul penjelasan. Tergantung ada menempatkan konsepsi ideologi itu di mana. Jangan berpikir bahwa ideologi itu koyo pergerakan dan semua kehidupan punya sisi itu punya ide dasar. Makanya di Al-Quran itu diturunkan bagi orang yang berakal. Makanya dari menenek rabiku dari olah nang sing akali kuat. Itu jari pesene tak diku biyen ngono. Lah apa kok akali kuat nek lanang mikire cowok tak ngono ya. Wadah wis sampeyan dadi bapak ya dadi ibu akhirnya. Tapi nek selana pikirane kuat tenang adik. Tugas sampeyan seperti sampeyan mbok ngomong ndek omah. Sampe butuh apa sih? Tapi nek sing lanang piye bu? Iya ya, ya apa bu? Ya apa ya? Kesuwen. Pegel. Makanya Al-Quran kami diturunkan bagi mereka yang berakal. Anda ingat nggak ayatnya? Nah, makanya isi Al-Quran, pedoman orang Islam Al-Quran itu ada isinya bahasanya normatif, masih bisa ditafsirkan. Tapi itu fakta, nyata. Suatu saat, kapanpun masih bisa eksis kalau Anda bisa menafsirkan dan melaksanakan. Kan tahu Al-Quran direvisi, di amandemen.
Sing amandemen ya aliran-aliran sesat itu ya. Ditambah wawu, ditambah kaf, akhirnya maknanya berbeda. Itu deh. Tapi intinya yang asli tidak akan berubah dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Ini baru sak slide sampai jam berapa ini?